Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Domisili saya di Jalan Rungkut Kidul, Gang 5 Majemuk, nomor 15, Rungkut, Surabaya. Tempat tanggal lahir saya di Bangkalan, 11 November 1999. Umur saya sekarang ini 25 tahun. Pendidikan terakhir saya di SMK Al-Isra Surabaya, jurusan Multimedia. Riwayat pekerjaan saya dulu pernah magang di PT Triduta Solusindo Komputama sebagai teknisi komputer, dan selanjutnya saya bekerja di Inklinik Surabaya sebagai teknisi printer. Inklinik ini perusahaan spesialis isi ulang tinta printer ya, dan untuk teknisi printer juga. Selanjutnya saya bekerja di Shopee Internasional sebagai staff warehouse. Saya juga ada skill online shop. Saya juga pernah membuka online shop sendiri. Dan selanjutnya saya bekerja di PT Surya Putra sebagai kepala warehouse. Dan yang terakhir saya bekerja di Shopee Express sebagai staff warehouse juga. Untuk keahlian saya ya, pertama saya bisa desain grafis. Yang kedua saya bisa menghandle warehouse management. Yang ketiga saya bisa teknisi printer dan juga teknisi komputer. Yang keempat saya bisa mengoperasikan Microsoft Office ya, seperti Word, seperti Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Saya bisa apa saja yang akan saya lakukan apabila saya diterima bekerja. Yang pertama ya, saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan akan terus berkembang lebih baik lagi untuk memajukan perusahaan tersebut ya. Area kerja, dan yang kedua adalah area kerja. Saya akan mengerjakan mungkin area kerja saya sesuai yang ditugaskan oleh perusahaan ya. Jadi misalkan perusahaan nyuruh saya ditugaskan ke daerah Madura, saya akan ikut melaksanakan tugasnya di daerah tersebut. Ekspektasi gaji sesuai mungkin sesuai tugas yang diberikan perusahaan kepada saya, dan mungkin ekspektasi saya itu UMR domisili saya ya di Surabaya. Dan yang selanjutnya ada transportasi ya. Saya memiliki sepeda motor untuk mobilitas, dan juga saya bisa mengendarai mobil karena saya juga mempunyai SIM A dan SIM C ya. Dan pertanyaan selanjutnya, benefit. Menurut saya, keuntungan yang saya dapat ketika bekerja dan bertemu klien di rumah sakit, puskesmas, atau klinik adalah nambah relasi ya, dan nambah pengetahuan kita. Soalnya mungkin di setiap tempat itu berbeda ya kendalanya ya. Justru itu menjadi tantangan kita tersendiri sebagai teknis lapangan untuk menyelesaikan case-case yang trouble yang sedang terjadi di tempat tersebut ya. Yang selanjutnya untuk respon ketika ada trouble tengah malam, jam 11 malam, itu mungkin kalau tempatnya jauh dari tempat tinggal saya akan membimbingnya untuk melakukan perbaikan secara daring dulu ya. Jadi saya telepon atau saya video call untuk sementara waktu untuk menyelesaikan perbaikan tersebut. Misalnya kalau tidak bisa diselesaikan dalam waktu itu juga, mungkin besoknya saya akan ke tempat customer untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Walaupun itu sedang libur atau sedang cuti, itu termasuk sebagai menurut saya sebagai totalitas lah, sebagai sebagai profesionalitas kita sebagai teknisi. Untuk yang selanjutnya, pendapat saya tentang PHK massal. Dan menurut saya untuk mencegah PHK massal itu sebagai owner ya, dengan mengikuti tren yang sedang terjadi. Contohnya seperti mengiklankan di media sosial, mengiklankan perusahaan kita, mengiklankan apa yang kita jual di media sosialnya, dan juga menjual produk kita di media sosial. Contohnya kita misalkan
jualan jasa jasa instalasi printer atau menjual printer, dan after salesnya kita menjual produk tersebut ke media sosial ya. Dan yang selanjutnya untuk membuat promosi di media sosial. Jadi misalkan ada perusahaan kita itu dipromosikan lah ke media sosial, jadi bisa dikenal banyak orang. Dan yang paling utama yaitu menurut saya adalah customer satisfaction ya. Soalnya kalau customer puas, pasti mereka akan menceritakan pengalaman mereka ke orang lain. Jadi perusahaan kita akan semakin dikenal oleh orang lain, dan perusahaan insya Allah akan semakin berkembang pesat ya. Terus yang ketiga mengenai strategi tas Chanel, Hermes, dan Louis Vuitton. Menurut saya mereka bukan jualan produk ya, tapi menjual merek atau istilahnya apa ya, logo, bukan logo ya, kayak merek mereka gitu ya. Tas tersebut dikasih label eksklusif sehingga perempuan yang memilikinya akan merasa berkelas ketika memiliki barang tersebut. Dan perusahaan tersebut juga mengiklankan merek mereka di tempat orang-orang yang eksklusif juga, orang-orang kaya. Jadi orang-orang itu melihatnya itu, oh ini emang produk-produknya ditujukan oleh orang-orang kaya. Jadi orang yang memiliki produk tersebut merasa dia itu berkelas gitu ya. Seperti itu sih menurut saya. Jadi mereka itu jualannya itu merek, bukan jualan produk. Dan selanjutnya apa yang instalasi printer ya, tentang instalasi printer menurut saya yang hal pertama yaitu merakit printer dahulu. Seperti contohnya kayak printernya masih dikardusin nih, masih segel gitu ya, kita rakit terlebih dahulu sampai printer itu sudah ready digunakan, sudah bisa menyala ya. Yang kedua adalah instalasi driver printernya ke komputer yang akan digunakan. Terus yang ketiga, hubungkan kabel USB printer ke komputer yang akan digunakan. Terus yang selanjutnya, yang keempat, klik pengaturan pada komputer yang akan digunakan. Terus klik perangkat Bluetooth dan printer. Terus step selanjutnya, klik tambahkan printer. Tunggu hingga printer ditemukan, dan ketika sudah ditemukan, printer tersebut sudah bisa digunakan ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saya memiliki skill di bidang fotografi maupun desain grafis? Ya, saya memiliki skill di bidang fotografi maupun desain grafis. Soalnya saya dulu sekolah jurusannya multimedia ya, jadi bisa bergelut di bidang desain grafis maupun fotografi. Saya juga bisa menggunakan aplikasi editing foto, editing video maupun editing video. Sekian presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.